Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah finishing, sudah selesai dicat semuanya. Tinggal menyusun media filternya di dalam tong. Nah, untuk membuat saringan seperti ini dibutuhkan berbagai macam media filter, ya, mulai dari Jetmax, namanya Jetmax ya, media mekanis yang kasar, halus, busa, biobal, jaring nelayan, batu apung, atau arang juga bisa untuk menstabilkan air ya dari amoniak. Nah, proses penyusunannya itu dimulai dari media mekanis. Media mekanis ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang keluar dari kolam itu ke saringan. Jadi dia tinggalnya paling bawah. Nah, seperti ini Jetmax namanya. Ini media mekanis. Ini yang masih kasar ya. Jadi kotoran-kotoran besar ikan itu akan tersaring di sini, tertinggal. Nah, ini yang paling bawah, media mekanisnya. Yang kasar, selanjutnya media mekanis halus. Ini bisa, ini lebih halus lagi, busa ya. Ini di urutan kedua, ya. Nah, teman-teman juga bisa menyiasatinya, ya, untuk membuatkan atau setelah ini Jetmax ini media mekanis kasar itu bisa juga ada arang di situ, arang yang biasa kita dapat di pasar-pasar ya. Nah, pemilihan arang juga ini teman-teman juga harus lebih jeli lagi melihat arang yang seperti apa ya, yang harus kita pakaikan di sini ya. Nah, jadi media mekanis halus, kasar, halus ya susunannya. Nah, setelah itu media kimia ya, media kimia ini seperti batu siolit, arang ya. Itu gunanya adalah untuk menstabilkan amoniak yang keluar dari kotoran ikan yang masuk ke dalam tong. Jadi posisinya begini ya. Jetmax mekanis kasar, halus, sedang tuh ya. Nah, di situ kita tambah dengan busa. Jadi tersusun begini ya. Tapi dia dibuatkan tatakan ya, kalau di tong ada tatakannya. Nah, setelah media kimia kita simpankan, itu media biologis. Media biologis itu seperti biobal, batu apung, ya, karang jahe ya. Nah, itu karang jahe itu yang biasa di pantai-pantai, banyak kita jumpai ya. Jadi tidak asal kita menyimpan saja begitu, tidak. Nah, ada tekniknya di dalam, juga ada bagaimana metodenya sehingga air ini bisa memutar di dalam. Itu kita harus menyetelnya melalui pembuangan membuat saluran pipa di bawah, paling bawah itu seperti kipas ya. Jadi dia keluar seperti ini, tidak masuk pipa, air jatuh itu tidak akan memutar airnya. Jadi kita tambahkan pipa T, terus kita buat seperti air semburan airnya itu berlawanan arah, jadi memutar sebelum masuk di media mekanis kasar, halus ya, dan sampai ke atas. Nah, itu kawan-kawan, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam membuat filter ini adalah solusi terbaik untuk membuat saringan jika kolam koi kita atau kolam ikan kita itu terbatas saringannya. Nah, kunci utama dalam memelihara ikan hias itu adalah ini,
filternya, chambersnya harus dijaga. Ini harus bagus ya, minimal kalau kolam 4 meter kita ambil 1 meteran untuk saringan ya. Saya kira kawan begitu ya. Nah, ini sudah selesai job sisa kita pasang di kolamnya sahabat saya. Ini saya akan susun dulu, setelah itu saya akan pasang. Nah, setelah semua terpasang, instalasi plumbingnya terpasang, nah terakhir adalah memberikan bakteri starter untuk menumbuhkan bakteri baik, bakteri positif ya di media filter kita. Gunanya adalah kalau ada bakteri baik di dalam filter cepat tumbuh itu, sehingga kotoran-kotoran amonia apa semua itu bisa dinetralkan oleh itu. Jadi memang membuat filter ini ada rumusnya, ada tekniknya ya, supaya hasil yang keluar airnya ini maksimal, supaya kita tidak membersihkan setiap 2 bulan atau 3 bulan kolam. Kalau bagus ini bisa jadi setiap 1 tahun baru ganti air ya, nanti 1 tahun baru ganti air. Nah, tapi kalau untuk membersihkan ini kita cukup membuang kotoran di paling bawah. Nah, ini kita simpankan kerang di bawah sini. Jadi kalau sudah ada beberapa bulan lagi tinggal kita buang airnya yang di bawah ini. Jadi teman-teman, nah, kalau butuh solusi kolam koi, butuh solusi bonsai, nah tinggal kontak aja saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.